Nah, jadi gimana sih kasus pemalsuan galon air minum itu kalau misalnya kita tinjau dengan pendekatan hukum perlindungan konsumen? Jadi kalau dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan ada pengaturan sendiri mengenai larangan pelaku usaha dalam menjual produknya itu terdapat dalam pasal 8 ayat 1 huruf A dan D Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Nah, hari ini kita bakal ngebahas kasus pemalsuan galon yang beberapa waktu lalu terjadi di Cilegon. Di mana video peragaan pemalsuan galon yang dilakukan para tersangka itu viral di TikTok ya Kak ya. Pelaku mencongkel, pelan, mengganti tutup kemasan salah satu depot air isi ulang, kemudian mengganti dengan tutup galon salah satu merek yang asli yang sudah disiapkan. Yang asli ini harus sesuai dengan register yang ada di badan galon ataupun leher galon. Masing-masing galon berbeda. Ada yang di leher, ada yang di badan. 140724 sesuai dengan yang ada di dalam galon, 14 di badan galon 140724. Ya. Nah, jadi polisi itu berhasil membongkar kasus pemalsuan air galon isi ulang di Kelurahan Panggung Rawi, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten. Nah, praktik curang tersebut dilakukan di sebuah depot agen galon air mineral. Nah, dalam melakukan patroli itu, maka polisi menemukan ada salah satu agen minuman yang mengganti merek salah satu kemasan air galon dengan kemasan merek air mineral lain gitu. Yang terkenal ya, yang udah terkenal ada nama ya di masyarakat ya Nadia. Betul. Nah, dari pengungkapan tersebut polisi udah meringkus 5 orang agen penyalur air mineral tersebut. Nah, Nah, dari kelima tersangka sudah belum? Bagi tersangka belum Kak? Sudah ya? Kelima pelaku. Nah, kelima pelaku tersebut itu macam-macam perannya. Oke, apa aja tuh Nat? Nah, yang pertama itu ada yang mempersiapkan dan membersihkan galon untuk selanjutnya diisi dengan air depot atau air tanah tadi. Iya, terus? Nah, dan ada juga yang berperan sebagai mengganti tutup botol galon. Tutup botol? Segel galon. Dan ada juga yang berperan mengganti tutup galon. Segel galon. Dan ada juga yang berperan sebagai mengganti tutup galon dengan tutup galon air mineral dalam kemasan yang terkenal tadi. Nah, yang hebatnya itu para pelaku itu bisa memproduksi 100 galon per hari. Banyak ya guys. Wow. Jika ditotalkan mereka bisa memproduksi 2.500 air minum galon oplosan. Nah, jadi kan modal yang dikeluarkan ini kan Kecil murah ya? Kan, dengan dia dapat hasil itu kan keuntungannya sangat-sangat besar. Dengan air galon yang terkenal kan mereknya jauh berbeda dengan air yang oplosan tadi. Benar. Nah, terus ada apa sih Kak jerat hukum bagi pemalsu galon yang terjadi di Cilegon ini? Jadi untuk kasus ini sendiri polisi itu mengenakan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana para pelaku itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar atau pasal 143 junto pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana para pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun
atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Para pelaku juga diduga melanggar ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP. Itu Nah, jadi gimana sih kasus pemalsuan galon air minum itu kalau misalnya kita tinjau dengan pendekatan hukum perlindungan konsumen? Jadi kalau dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan ada pengaturan sendiri mengenai larangan pelaku usaha dalam menjual produknya itu kan, itu terdapat dalam pasal 8 ayat 1 huruf A dan D Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana yang menjelaskan pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Nah, dari sini kita sudah lihat kan, kalau itu tidak sesuai mereknya merek ini tapi isinya tuh Nggak sesuai sama yang seharusnya dijual gitu. Nah, ya kan sudah bahas sanksi dan segala macam Kak Bella. Jadi mana sih sikap yang harus diambil dalam fenomena pemalsuan galon air minum yang dapat menimbulkan kerugian nih? Karena kan ini bukan pertama kali terjadi, bisa sering terjadi kan? Berkali-kali. Jadi untuk kedepannya itu biar tidak terulang lagi ini, cak mana? Ini menurut pendapat Tubagus Haryo ya, selaku anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI ya, itu produsen air minum dalam kemasan atau AMDK itu sudah seharusnya mengevaluasi seluruh mata rantai distribusinya secara rutin. Sebab industri AMDK ini sangat rentan akan pemalsuan yang tadi kita jelasin kan, ini bukan kayak fenomena sekali dua kali tapi udah terjadi berkali-kali, dan itu kayak di berbagai daerah tuh udah sering kejadian. Terus ditambah lagi juga dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN itu Rizal Halim yang menyatakan bahwa pemerintah harus turut andil berperan dalam pengawasan terkait higienitas galon isi ulang. Terus juga perlu diadakannya edukasi terhadap konsumen. Jadi kalau misalnya khusus untuk yang air galon itu sendiri, itu dilihat dulu nomor serinya itu yang disegel sama yang di galon itu sesuai apa enggak. Karena kadang-kadang yang disegelnya itu nomornya berapa, tapi yang di galon itu beda nomornya. Jadi buat masyarakat juga kan, jangan males untuk jangan males. Jadi selanjutnya itu perlu juga diberikan edukasi kepada konsumen terkait apalagi yang ini ya, yang terkait air galon isi ulang ini, dilihat juga untuk konsumennya itu nomor yang tertera di segel dan nomor yang tertera di galon itu sama apa enggak, karena seringkali terjadi nomor yang di segel itu segel yang palsu itu tuh beda sama yang di galon, karena kadang-kadang galonnya galon asli tapi segelnya itu segel dari yang pelaku yang menjual oplosan ini ya benar gitu. Ya, mungkin sampai di situ penjelasan kita untuk terkait pemalsuan galon. Kalau masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan komen di YouTube kita atau langsung DM ke Instagram Pengacara Channel. Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.